Selamat pagi saudara. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana membangun sebuah web design dan coding apa yang bisa dipakai untuk membangun sebuah web design. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang internet dan kita bisa lihat bahwa di dalam internet itu ada web-web yang dibangun oleh desain dan dibangun oleh coding-coding. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah web design itu dibangun, baik desainnya maupun dengan bahasa pemrogramannya atau codingnya. Ya, mari kita lihat slide saya. Sudah terlihat ya teman-teman? Oke, web design. Pada bagian pertama ini kita lihat bahwa buatlah sebuah web design yang bisa dipakai oleh semua orang atau bisa digunakan oleh semua orang. Ya, jadi kita membuat sebuah situs web itu tidak hanya orang-orang tertentu yang menggunakan, tetapi web itu bisa dipakai oleh semua orang, baik yang dewasa, tua maupun anak-anak muda, remaja, ya, wanita atau pria. Jadi web design itu bersifat umum, tidak terbatas oleh gender dan usia. Kemudian buatlah website yang bisa dijalankan di semua browser. Kita tahu ada browser Chrome, ada browser Firefox yang sekarang sedang banyak digunakan, ya, dan biarlah website itu bisa dipakai di browser-browser tersebut, saudara. Kemudian buatlah halaman web dengan memperhatikan setting browser pengguna. Ya, jadi halaman web ini artinya dia bisa dipakai sesuai dengan settingan pengguna, mau besar mau kecil, ya. Jadi bersifat fleksibel. Kemudian buatlah website dengan teknologi yang paling kompatibel, artinya dia bisa dijalankan di mana-mana, di handphone bisa, ya, di gadget bisa, di PC bisa, di netbook bisa, di laptop bisa, ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali, kompatibel. Nah, kemudian website bisa diakses dengan halaman yang cepat di load atau halaman itu cepat dipanggil. Jadi jangan sampai ketika orang membuka web kita, ya, nunggunya itu lama sekali, padahal bandwidth-nya standar, ya. Eh, apa kapasitas besarnya jalur untuk kita mengakses web itu cukup besar, ya. Kita menggunakan byte yang cukup tinggi. Tapi kenapa kok ketika dipanggil lama? Dan ini bermasalah, saudara. Ya, kalau kita membangun sebuah situs web dan web itu keluarnya lama, maka orang akan meninggalkan situs web kita. Dan situs web kita tidak pernah dibuka orang karena cukup lama aksesnya. Nah, itu tolong dihindari. Kemudian buat agar halaman cepat ditampilkan. Ya, itu sama tadi. Ya, jadi selain cepat dipanggil dan halaman-halaman itu semua bisa cepat ditampilkan. Kemudian pakailah format citra yang efisien, jangan terlalu menggunakan gambar-gambar dengan format yang besar, yang satuannya sampai megabyte, tetapi buatlah gambar-gambar yang ukurannya kecil dengan satuan kilobyte. Kemudian website mudah dimengerti, jangan sampai orang membuat website, ya, kemudian orang lain membaca dan membukanya, melihatnya malah bingung. Ini websitenya bagaimana toh? Bukanya gimana toh? Mau ke sini gimana? Nah, jadi website itu dibuat supaya orang mudah mengakses dan mengerti apa isi informasi di dalam sebuah situs ini. Lalu buatlah website yang mudah digunakan. Ya. Pertama, dia bisa mempunyai bantuan navigasi ketika orang lain bingung untuk masuk ke dalam satu menu tertentu. Ya, jadi ada navigasi-navigasinya. Kemudian halaman web bebas dari penyusunan yang kacau. Nah, ini artinya
halaman web ini harus terstruktur. Ya, ada menunya, kemudian ada umpamanya ada home-nya, ada umpamanya ada sejarah, visi misi itu terlihat jelas di menunya. Ya, tidak kacau seperti itu. Halaman utama harus ditampilkan atau di-load dengan cepat. Ya, tadi di depan sudah disampaikan bahwa semua tampilan web itu harus bisa tampil dengan cepat. Kemudian halaman harus mudah dibaca. Ya, kita gunakan font yang mudah dibaca. Ukuran fontnya harus cukup besar. Lalu warna teks dan background harus cocok. Format harus konsisten. Jadi membuat sebuah situs web yang enak untuk dilihat, saudara. Ya, contohnya lihat saja Facebook itu hanya 2 warna, putih dan biru. Ya, yang dominan putih dan biru. Tetapi orang bisa berjam-jam dengan Facebook. Ya, luar biasa sekali. Kemudian WhatsApp. WhatsApp itu hanya putih dan hijau. Nah, orang juga bisa berjam-jam WhatsAppan. Padahal cuma 2 warna. Jadi jangan sampai ketika orang membuka website kita, ya tidak lama terus air matanya keluar untuk menunjukkan bahwa matanya perih melihat warna-warna yang hitam, merah, kuning yang sangat tidak kontras. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya hindari penggeseran scrolling lebih dari yang betul-betul diperlukan. Ya, jadi jangan semua halaman itu di-scroll, semua halaman di-scroll, wah kepanjangan. Jadi cukup kalau bisa satu halaman itu sudah memenuhi satu informasi, satu halaman satu informasi itu akan lebih baik. Kecuali memang ada halaman tertentu yang membutuhkan scroll untuk kita melihat informasi yang ada di bawahnya. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sampai di sini. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, sebuah website harus user friendly baik untuk pengguna lama maupun pengguna baru. Ya, artinya user friendly itu harus ramah terhadap pemakai. Tadi ya seperti tadi yang mudah digunakan, enak, cepat, ya orang senang mengunjungi web kita. Oke. Lalu yang kedua pakai menu yang bisa dimengerti dan tidak panjang. Nah ini menu-menu juga gitu. Cukup satu kata itu sudah menjadi sebuah menu. Maksimal menu itu 2 kata, gitu ya. Nah, jadi umpamanya ada sejarah, visi, misi. Nah ini visi misi 2 kata. Ya, kemudian kalau itu sebuah web sekolah ada pembayaran, ada fasilitas, ya, alumni dan seterusnya. Oke, struktur link hendaknya menggunakan campuran narrow hierarchy dan wide hierarchy. Ya, artinya ini struktur linknya menggunakan menu hierarki dan wide hierarchy. Ya, jadi kita mengkombinasikan antara narrow dan wide hierarchy. Jangan memaksa pengguna untuk registrasi kalau tidak berguna. Ya, jadi setiap situs web kalau memang dirasa tidak perlu ada registrasi, jangan. Biarkan saja orang melihat info kita. Kecuali kalau memang dibutuhkan registrasi seperti pendaftaran siswa, ya bisa melalui web. Nah ini dia perlu registrasi. Dalam setiap halaman yang penting, cantumkan hak cipta dan informasi siapa yang harus dihubungi jika ada pertanyaan. Iya, ya. Jadi artinya ada fasilitas untuk kontak person dari web ini, saudara. Ya, dari lembaga atau instansi yang membuat web ini, di mana orang bisa menghubungi lembaga tersebut. Oke, untuk website yang besar, lebih dari 100 halaman, sebaiknya menyediakan fasilitas pencarian kata yang bersifat lokal. Oke. Jadi web itu tidak hanya sedikit halamannya, bisa mencapai 100. Nah, kalau sudah mencapai 100, itu dikasih pencarian kata atau kita ingin mencari sebuah kata judulnya umpamanya itu web sekolah kita mau cari alumni gitu ya, alumni kemudian namanya siapa Joko. Nah kita bisa menggunakan keyword Joko, kemudian dia akan menuju ke alumni yang bernama Joko semua. Ya. Oke baik, sampai di sini sebelum saya teruskan untuk web design ada pertanyaan dulu. Belum ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke codingnya. Nah, ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk membangun sebuah situs web. Ya. Nah, salah satunya yang paling populer adalah PHP. Coding PHP ini memiliki kepanjangan Hypertext Processor. Ya, PHP adalah script internet.
yang ditulis menggunakan sintaks dari bahasa C, Java, dan Perl. Ya, itu PHP terdiri dari 3 unsur. Jadi pembuatan PHP itu dari C, Java, dan Perl. Kemudian PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, ya, seorang programmer C yang sangat handal. Jadi awalnya PHP itu hanya dipakai untuk mencatat jumlah pengunjung yang masuk pada homepage-nya. Tapi kemudian berkembang. Ya, berkembang bisa dipakai untuk PHP itu dipakai untuk apa? Database engine, ya, database engine. Jadi ketika kita membangun sebuah situs web, kalau di situ ada database-nya, biasanya yang dipakai adalah PHP untuk mengolah database-nya. Membangun CRUD, ya, create, read, update, delete-nya itu menggunakan PHP. Nah, kelebihan PHP adalah mudah dan cepat untuk dieksekusi. Nah, ini salah satu bagian bagaimana supaya web kita cepat dieksekusi. Ya, codingnya bisa menggunakan PHP. PHP dapat berjalan pada web server yang berbeda, umpamanya IIS, ya. Kemudian bisa dengan sistem operasi yang berbeda, Windows, Unix, Linux, Macintosh. Nah, PHP itu lintas mesin, ya. Platformnya berbeda, dia bisa jalan. PHP mampu mengakses database dan dapat berinteraksi dengan HTML. Ya, itu kelebihannya PHP. Dia ada di dalam struktur HTML. PHP bersifat open source, bisa didapat dengan gratis. Iya, kita bisa download software PHP untuk bekerja dengan PHP. Ya, ini contohnya PHP, saudara. Ya, contoh PHP di dalam HTML. HTML, kemudian di situ ada head, title, contoh PHP, head, body, kemudian PHP, echo, sekarang saya bisa PHP. Ya, jadi nanti kalau ini dijalankan di running, maka di layar akan keluar tulisan, sekarang saya bisa PHP. Body HTML. Nah, ini contoh kalau PHP tanpa HTML juga bisa berdiri sendiri. Ya, sekarang saya bisa PHP. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Satu atau dua penanya. Oh, belum ada. Baik, kalau belum ada, pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di lab nanti untuk mempraktekkan bagaimana operasional PHP. Ya, bagaimana membangun sebuah web menggunakan coding PHP. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya, saudara.